Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan perdana kita di mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam ini, saya terlebih dahulu sebelum membuka perkuliahan ingin meminta maaf kepada teman-teman karena tidak bisa hadir secara offline karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di luar kampus. Insya Allah nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, pertemuan di mata kuliah Psikologi Pendidikan ini akan diselenggarakan secara keseluruhan full offline begitu. Adapun bagi yang online tetap akan dibuka untuk aksesnya ya. Nah teman-teman, marilah kita buka pertemuan perdana kita, pertemuan pertama di semester 2. Tidak terasa ya, jadi Anda sudah melangkah di semester 2. Mudah-mudahan bisa meningkat secara keseluruhan, baik itu kognitif, ya, keilmuan dan pengetahuan, kemudian afektif, kemudian juga dari segi keterampilan-keterampilan yang lainnya. Nah, dalam hal ini nanti hari Senin ya kalau nggak salah, atau hari apa? Nanti Anda diselenggarakan pertemuan workshop KTI. Tapi ternyata itu nabrak ya dengan jadwal kuliah ya. Tapi nanti bisa dibicarakan lah. Barangkali nanti bisa diselenggarakan di waktu yang luang begitu. Nanti tinggal dibicarakan aja bersama Hima ya. Oke, kembali lagi teman-teman, marilah kita buka perkuliahan perdana kita di mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran sampai nanti di pertemuan ke-16, yaitu UAS di semester berikutnya. Baik teman-teman, berbicara tentang psikologi, kita akan berbicara dengan sesuatu yang sudah sangat familiar dari kata psikologi itu sendiri. Biasanya lulusan SMA, MA atau apapun itu, banyak sekali siswa calon lulusan itu kalau ditanya mau kuliah di mana, mau kuliah di psikologi, mau ambil jurusan psikologi biar apa, biar tahu karakter orang, cenah begitu ya. Nah, itu masih kulit luarnya saja. Kalau masih memahami psikologi, bagaimana cara memahami karakter orang, begitu. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana apa itu psikologi terlebih dahulu, kemudian bagaimana perannya di dalam pendidikan Islam, kemudian apa urgensi bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam mempelajari psikologi pendidikan Islam. Kenapa gitu, bukan mahasiswa pendidikan aja gitu, kenapa mahasiswa manajemen pendidikan juga penting mempelajari psikologi. Nah, nanti kita akan bahas ya. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani. Dia berasal dari dua suku kata ya yang digabungkan. Yang pertama adalah psiko, PS, CHO begitu tulisannya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu logos. Apa itu artinya psycho? Jangan dibilang psycho yang biasa kalian sebutkan ya. Ini psikis itu artinya jiwa. Kemudian logos itu ilmu pengetahuan. Jadi psikologi itu secara sederhananya bisa dipahami adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Gitu. Kalau misalkan ada orang awam yang memahaminya bahwa mempelajari psikologi itu bisa mempelajari karakter seseorang, mungkin saja, tapi itu hanya bagian kecilnya saja. Kenapa bagian kecilnya saja? Karena sejatinya itu lebih luas. Lebih luas. Kenapa sih karakter orang bisa dibaca setelah mempelajari psikologi? Ya karena di dalam psikologi itu nanti dipelajari gejala-gejala kenapa orang itu bisa marah. Jenis emosi itu apa saja.
apa saja faktornya, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang marah, ekspresinya bagaimana, begitu. Itu hanya satu emosi marah. Ada lagi nanti yang lain-lain banyak, sedih, kecewa gitu. Sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi nanti berbicaranya akan lebih luas. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan peran psikologi di dalam pendidikan? Peran psikologi di dalam pendidikan ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam pendidikan ini subjek dan objeknya ini terdiri dari sama-sama manusia, begitu. Jadi manusia dengan manusia yang memiliki, kita akan kembali ya dengan pelajaran atau mata kuliah filsafat ilmu, bahwa manusia ini terdiri dari beberapa komponen, bukan hanya jasad yang kelihatannya saja, tapi dia juga ada di dalam konsep Islam itu ada ruh. Nah, ruh ini yang disebut dengan jiwa. Kemudian ada lagi beberapa ahli yang mengatakan ada 4 komponen lah, ada 2 begitu ya. Jasmani dan rohani sepertinya begitu kan, yang lebih familiar. Nah, yang rohani ini, yang bangsa ruh, bangsa jiwa ini yang dipelajari di dalam psikologi itu. Sehingga interaksi antar manusia, yang mana interaksi ini disebut dengan interaksi pendidikan, itu harus bisa memahami. Siapa di sini yang harus memahami itu, memahami ilmu psikologi? Tentu saja pendidik, begitu. Pendidik harus memahami bagaimana psikologi peserta didiknya. Apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia tidak suka, apa yang membuat dia bersemangat, begitu. Jadi nanti bisa ditentukan metode pembelajaran yang seperti apa yang mau diterapkan kepada peserta didiknya ini, kepada mata pelajarannya ini, begitu. Jadi untuk pertimbangan-pertimbangan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, peran ya tadi belum selesai ya. Peran psikologi di dalam pendidikan, yaitu untuk menyelami sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu yang tidak terlihat tadi, gejala-gejala emosi dan lain-lain ya, sehingga nanti bisa mengambil tindakan yang tepat bagi pendidik ini untuk memberikan treatment yang terbaik untuk peserta didiknya, begitu. Kemudian urgensinya ya. Urgensi loh, kenapa itu tidak diberikan saja mata kuliahnya kepada prodi yang pendidikan, begitu kan, kita kan manajemen pendidikan, begitu ya. Kenapa manajemen pendidikan juga harus mempelajari psikologi pendidikan gitu? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Nah, ini dia yang harus Anda pahami bersama. Yang pertama, seorang mahasiswa manajemen pendidikan adalah calon-calon manajer, pemimpin, pengelola. Maka kalau tadi di pendidikan peran psikologi di dalam pendidikan itu sebagai bahan-bahan pertimbangan yang menentukan pertimbangan bagaimana seorang pendidik memberikan treatment, menentukan metode-metode yang akan dilaksanakan di pembelajarannya, maka bagi manajer atau bagi pengelola lembaga pendidikan itu adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan psikologis ini difokuskan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait pendidikan. Kebijakan apa itu yang ditentukan oleh manajer? Banyak. Kebijakan penjadwalan mata pelajaran, kebijakan libur. Nah, contoh nih, di Pondok Pesantren Darussalam Kunir, liburnya sama enggak dengan sekolah luar, dengan pesantren lain? Sama enggak? Enggak. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah bla 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 bla, banyak. Salah satunya adalah agar anak ini tidak terlalu euforia, terkontaminasi oleh teman-temannya yang di luar. Kan itu pertimbangan. Kenapa diputuskan liburnya tanggal sekian sampai tanggal sekian? Siapa yang memutuskan? Yang memutuskannya kan manajer, pengelola, pemimpin. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangan psikologis. Begitu ya. Jadi penting juga bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam untuk mempelajari psikologi pendidikan Islam ini. Karena yang dikelolanya nanti itu bukan hanya mengelola barang. Ingat ya, di dalam manajemen itu ada mengelola 5M. Yang pertama apa? Yang pertama itu mengelola
material, bahan. Kemudian mengelola manusia. Kemudian mengelola apa lagi? Money, uang, dan lain-lain. Nah, di situ ada yang mengelola manusia ya. Maka mengelola manusia harus juga memahami karakteristik manusia itu sendiri. Apa saja keinginannya, apa saja yang tidak disukainya, apa saja titik-titik yang membuat dia bahagia, membuat dia kecewa, membuat dia puas, membuat dia merasa bangga. Begitu. Jadi, bagi manajer atau pimpinan lembaga pendidikan, nah notabene-nya Anda ini ya, itu adalah calon manajer lembaga pendidikan, itu harus memahami psikologi pendidikan Islam ini untuk pertimbangan-pertimbangan psikologis terhadap kebijakan-kebijakan yang Anda nanti buat. Kan tidak semuanya akan menjadi pemimpin. Oh, tidak apa-apa. Orang yang dipimpin juga itu harus memahami psikologi pendidikan itu. Kenapa? Ya nantinya biar respon dari pemimpinnya begini ya bisa merespon dengan baik karena paham begitu. Kalau tidak paham nantinya bakal munculnya protes atau bisa saja memberikan masukan-masukan kepada pemimpin-pemimpinnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, pengetahuan-pengetahuan tentang psikologi pendidikan yang Anda pelajari. Begitu. Jadi ini penting ya. Penting nggak? Penting. Jadi kita sudah sepakat ya bagaimana peran brand psikologi di dalam dunia pendidikan, kemudian apa urgensi atau pentingnya mahasiswa manajemen pendidikan Islam mempelajari psikologi pendidikan Islam. Oke, sepakat ya. Kalau sudah sepakat, nanti kita akan membahas apa saja sih termin-termin yang akan dipelajari di dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Di dalam 16 pertemuan itu apa saja. Nah, sesuai dengan apa yang kita bahas di semester 1, nanti Anda ini akan disuguhkan dengan berbagai macam tugas penelitian. Jadi jangan kaget karena sudah diwanti-wanti dari kemarin ya, bahwa nanti Anda akan penelitian ke sana kemari dengan berbagai macam tema. Makanya itu harus diadakan workshop dulu ya. Silakan nanti berbicara dengan Hima. Oke, sub-sub yang akan kita bahas di dalam materi kuliah psikologi pendidikan Islam ini di antaranya adalah yang pertama pengantar. Nih, sekarang pertemuan pertama itu sedang saya berikan pengantar. Pengantar apa? Pengantar tentang psikologi. Pengantar tentang peran psikologi pendidikan Islam, peran tentang urgensinya, bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana manajer di dalam lembaga pendidikan itu harus paham juga tentang psikologi pendidikan, begitu ya. Oke, nanti juga akan dibahas tentang pengertian psikologi, kemudian psikologi menurut para ahli, kemudian teori-teori perkembangan nanti akan dibahas ya. Kemudian pertemuan pertama itu. Kemudian pertemuan kedua, urgensi, tujuan, dan kegunaan psikologi pendidikan. Kemudian pertemuan ketiga kita akan belajar tentang perkembangan pada peserta didik. Apa saja nanti proses-proses perkembangan itu. Jadi beda loh ya antara perkembangan dengan pertumbuhan, nanti kita akan bahas. Kemudian faktor-faktor perkembangan serta tugas dan fase perkembangan. Jadi ada terminnya tersendiri, perkembangan itu apa, fase-fasenya bagaimana, ada kan remaja, dewasa, anak-anak. Nah, karakter-karakter orang remaja itu seperti apa, karakter anak-anak seperti apa, karakter orang yang sudah tua itu seperti apa, dari pandangan para ahli psikologis gitu ya. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat kita akan membahas tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Kemudian pertemuan kelima kita akan membahas karakteristik perkembangan anak dan remaja ini secara khusus. Karena kenapa? Tadi kan sudah dibahas ya fase-fase perkembangan itu karakternya seperti apa. Tapi kok ada bab secara khusus membahas tentang anak dan remaja. Karena anak dan remaja ini adalah manusia yang sedang sekolah. Jadi biasanya manusia yang sekolah itu adalah di fase anak dan remaja. Makanya ini menjadi pembahasan secara khusus di pertemuan kelima ini. Kemudian pertemuan keenam ada kita akan mengulik
menelaah tentang bagaimana sih perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Itu. Kemudian pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, kita akan belajar tentang teori-teori dalam belajar. Teori belajar itu gimana ya? Banyak juga. Teori belajar itu tidak hanya belajar-belajarnya gitu. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan UTS. Kemudian nanti di sana ada tema yang ke-8 itu adalah intelijensi. Kalian pernah dengar nggak IQ? IQ itu kan ukuran kecerdasan ya. Nah, IQ itu I-nya itu intelijensi atau kecerdasan. Nah, di sini di pertemuan ke-8 itu atau tema yang ke-8 kita akan membahas intelijensi dan cara pengukurannya serta konsep multiple intelligence. Nanti kita akan belajar tentang 8 jenis kecerdasan manusia. Jadi ada ya orang yang pintar di olahraga tapi di kelasnya tidak terlalu pintar. Ada juga yang pintar di kelasnya tapi tidak terlalu pintar di olahraga di lapangan gitu. Nah, nanti ini akan juga menjadi pembahasan kenapa orang tuh paket lengkap itu jarang gitu loh. Paket lengkap itu apa? Pintar di mana-mana. Nah, sulit itu ya. Kemudian yang ke-9, konsep tentang bakat. Kita akan belajar apa itu bakat. Kemudian yang selanjutnya ada kesulitan belajar. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jadi ini jangan kaget ya, nanti kalau Anda salah satu kelompoknya ini harus penelitian ke SLB karena nanti Anda harus mempelajari bagaimana itu pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Gitu. Ini seru kalau penelitian di sana itu ya karena pengalaman baru. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu manajemen kelas. Manajemen kelas, evaluasi belajar dan motivasi belajar. Gitu ya. Nanti kita akan bagi kelompok untuk minggu depan. Jadi silakan akan membagi tema minggu depan. Kemudian saya akan membuatkan judul penelitiannya. Jadi Anda tinggal mengolahnya saja. Judul penelitiannya nanti saya yang berikan, sama lokasi penelitian juga nanti saya yang carikan ya, yang cocok di mana begitu. Saya memberikan saran, tapi kalau memang Anda maunya di mana ya silakan saja. Nah, kira-kira itu teman-teman yang akan dipelajari di mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam ini. Selama 1 semester kita akan belajar mengulik tentang apa yang ada di dalam diri manusia peserta didik itu. Oke, begitu ya. Nah, sambil video diputar ini di jam kuliahnya ya, di jam kuliahnya ini saya direkamnya jam 10. Nanti kan kuliahnya di jam 3 kalau nggak salah ya. Nah, itu saya lagi di kereta, pasti tidak kondusif. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kirimkan via grup ya. Jangan lupa nama grup mata kuliahnya sudah dirubah. Bukan Daspendis lagi, bukan dasar-dasar pendidikan Islam lagi, tapi sudah dirubah menjadi Psikologi Pendidikan Islam. Oke? Silakan dikelola dengan baik. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan dikirimkan via grup WhatsApp ya. Oke, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.